warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini. Saya Anfiani Utami. Saya Nisa Marzuki Kami akan menelusuri keanekaragaman makhluk hidup. yang ada di daerah Pantai Pasar Bawah. Ikutin terus ya. Di sekitar Pantai Pasar Bawah terdapat beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman cemara laut dengan nama ilmiah Casuarina ecusetifolia merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pepagan berwarna coklat keabu-abuan muda. Tanaman ini tumbuh subur di sepanjang pantai. Morfologi tanaman cemara laut yaitu bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus, sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Dahan cemara laut berwarna kemerahan. Daun dari cemara laut muda gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum, serta berwarna hijau keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang berruas-ruas dan berjumlah 6-8 tiap-tiap ruas, seperti halnya tumbuhan berumah satu lainnya. Cemara laut juga mempunyai bunga jantan dan betina. Cemara laut merupakan jenis tanaman khas pantai yang berpotensi untuk konservasi tanah pantai berpasir karena salah satu kegunaan tanaman ini yaitu mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam, sehingga mampu mendorong perbaikan lingkungan. Selanjutnya ada tanaman ketapang atau katapang. Tanaman ini termasuk ke dalam kelompok genus Terminalia dengan nama ilmiahnya Terminalia catapa. Adalah nama jenis pohon tepi pantai yang rindang. Habitat tanaman ini adalah iklim pesisir dan dataran rendah. Bentuk fisik atau bentuk morfologi tanaman ini adalah akar tunggang, tumbuh lurus ke bawah. Batangnya bulat dan beralur. Daun tanaman ini meruncing dengan tulang menyirip. Bunga ketapang berukuran kecil berwarna kuning dan berada dekat dengan ujung ranting. Buahnya seperti almond, berwarna hijau hingga merah kecoklatan. Ada juga tanaman kelapa dengan nama ilmiah Cocos nucifera, adalah anggota tunggal dalam genus Cocos dari suku aren-arenan atau Areaceae. Tanaman kelapa merupakan tanaman asli daerah tropis. Bentuk morfologi tanaman kelapa memiliki akar jenis serabut. Bunga kelapa termasuk bunga majemuk yang tumbuh di bagian ketiak daun dengan membentuk tanda. Buahnya berbentuk bulat cukup dan ukuran cukup. Namun ada juga yang berbentuk lonjong, tergantung pada tiap jenisnya. Batang tumbuhan kelapa ini berbentuk kayu dengan rongga seperti serabut. Jamur gerigit dengan nama ilmiah Zizophyllum combune merupakan salah satu kelompok genus Zizophyllum. Berikut ini ciri-ciri dari jamur gerigit, yaitu berukuran sangat kecil, tipis, dan berwarna putih kusam. Lembar payung jamur dapat mengembang hanya sampai 5 cm dengan bentuk seperti kipas. Memiliki tubuh buah dalam jumlah yang banyak. Tumbuh berkelompok pada batang kayu yang telah mati. Sporanya putih dengan sporohore kering yang memiliki bagian-bagian. Hanya akan muncul di saat musim penghujan dan banyak tumbuh di daerah tropis sekitar Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada jamur Ganoderma atau Ganoderma lucidum, juga populer dengan sebutan jamur lingzi. Nah, Ganoderma atau lingzi termasuk jenis jamur kayu dan umumnya hidup pada pohon tumbang atau di sekitar kayu yang telah lapuk. Bentuknya lebih pendek ketimbang jamur kayu lainnya, namun payung atau daging buahnya lebih besar atau lebar.
Daging buahnya juga cukup tebal dengan diameter ada yang bisa mencapai 30 cm. Jenis jamur ini bahkan telah lama dikenal para tabib kerajaan Cina di era 400 tahun sebelum Masehi. Jamur ini digunakan sebagai herbal untuk pengobatan keluarga kerajaan. Hal ini karena manfaat jamur Ganoderma yang sangat besar dan ampuh. Nah, sedangkan jamur ini yang disebut jamur Konokibi pilaris, yaitu jenis jamur berbahaya. Ini biasanya tumbuh di atas kepingan kayu atau tanah yang subur dan kompos. Meskipun berasal dari kawasan Pasifik Barat Laut, jamur Konokibi pilaris juga telah ditemukan di kawasan lainnya seperti Eropa dan Cina. Jamur ini diketahui mengandung senyawa sagatoksin yang mematikan yang jika dicerna dapat menyebabkan kerusakan hati yang tidak dapat diperbaiki. Nah, Konokibi pilaris adalah jamur rumput yang tampak tidak berbahaya, sangat umum ditemukan di daerah barat Laut Pasifik. Nah, jamur ini mengandung mitokoksin yang sama dengan jamur dead cap. Konokibi pilaris berpotensi fatal jika dimakan. Nah, yang selanjutnya ada jenis Ganoderma apalanthum. Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri atas kitin, namun selnya tidak memiliki klorofil. Ganoderma mendapatkan makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil makanan dari bahan organik di sekitar tempat tubuhnya. Bahan organik tersebut yang akan diubah menjadi molekul-molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Nah, jamur Ganoderma ini termasuk dalam sel borne fungi atau jamur terbawa tanah. Sekian penelusuran kami mengenai keanekaragaman makhluk hidup yang ada di daerah sekitar pantai Pasir Bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.